Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajisna min isyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu ammatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ala ahadin min khalqik aw i'tasarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Rabbi an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi. Alhamdulillah, ikhwan akhwat sekalian, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana di hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua dapat kembali berkumpul di salah satu taman dari taman-taman surganya Allah. Dan juga pada malam hari ini kita sedang bertamu kepada Allah Ta'ala, yang mana kita semua paham masjid adalah salah satu dari rumah-rumahnya Allah di dunia. Maka mari sama-sama kita luruskan niat kita semua. Kita datang kemari adalah untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Jadi jangan sampai niat kita rusak, niat kita rubah karena melihat pembicaranya itu lagi dan itu lagi. Ikhwan dan akhwat sekalian, untuk malam hari ini yang biasanya kami menyampaikan kitab Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan satu kitab, satu buku yang disusun oleh Ustadz Taufikur Rahman LC, yaitu Tadabbur Ayat-Ayat Al-Jamaah. Insyaallah buku kecil ini patut kita miliki semuanya sebagai bahan rujukan atau renungan baru bagi kita semua. Sejenak sebelum kami ke materi kitabnya, kami sampaikan sedikit di sini tentang biografi penulis, yaitu Ustadz Taufikur Rahman LC, SOSI. Jadi beliau double degree, artinya beliau kuliah di dua tempat secara bersamaan. LC beliau dapatkan dari Lipia, Jakarta, dan SOSI beliau dapatkan dari STAI Al-Fatah, Cilengsi. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 15 Sya'ban 1407 Hijriah. Sejenak kita tanya pada Ikhwan semuanya, Ikhwan tahu nggak lahirnya kapan? Hijriahnya, bukan Masehi, Hijriahnya. Ada yang tahu nggak? Kapan lahir hijriahnya?
Nah, kalau kita nggak tahu mungkin anak kita lah kapan lahir hijriahnya. Nah, bulan. Nah, itulah kelemahan kita hari ini. Jadi kita sendiri kurang peduli dengan kalender kita. Padahal kalau kita tahu kalender kita minimal, kita akan tahu umur kita itu di tahun berapa hari ini. Nah, Pak De Yanto hari ini umur berapa, Pak De? Berapa? 17. Hijriyah apa miladiyah? Ayo, katanya hijriyah apa miladiyah? Ayo, Bang Narto berapa umurnya, Bang Narto? Berapa? 48. Hijriyah apa miladiyah? Saya tanya hijriyah apa miladiyah? Nah, kita lebih paham miladiyah. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Karena ini kita kembali ke hadis. Kebanyakan umur umatku adalah 60 sampai 70 tahun. Itu hijriyah apa miladiyah? Hijriyah. Nah, itu harus kita pahami dulu. Jadi umur kita itu diukur dengan hijriyah, bukan miladiyah. Kenapa? Karena beda umur hijriyah dengan miladiyah. Para ikhwan akhwat paham Ashabul Kahfi itu berapa tahun dia tertidur? 300? Bahasanya 309 apa? 302 dan 9. Bahasa Qur'annya 300 dan 9. Artinya itu 300 miladiyah, 309 hijriyah. Artinya perbedaan hijriyah dengan miladiyah itu hampir sekitar 30 tahun, itu beda 1 tahun. Artinya yang hari ini umurnya 30 tahun miladiyah itu sudah 31 tahun hijriyah. Jadi kita tinggal pikir dari hadis Rasulullah tadi, umur umatnya 60 sampai 70. Yang sudah 60, nah itu sudah mendekati umurnya Rasul 63, seperti itu. Dan juga kalau kita perhatikan kalender-kalender hijriyah itu banyak sekali manfaatnya bagi kita semua. Seperti hari ini, mungkin kita sering dengar biasanya bulan Berber itu banyak hujan. Nah, padahal kalau kita renungi, kita pahami, hujan itu berkaitan dengan penanggalan hijriyah, bukan miladiyah. Gitu. Dan perlu para ikhwan dan akhwat ketahui, kalender miladiyah itu adalah salah satu kalender yang dikatakan keautentikannya sudah sangat diragukan. Artinya penetapannya sudah sesuai keinginan penguasa pada hari itu. Pada awalnya miladiyah itu diawali dari bulan Maret, bukan Januari seperti hari ini. Maka tahun kabisat tanggal kabisat adanya di bulan Februari. Harusnya nama kabisat itu kan diaja di akhir tahun, bukan di pertengahan bulan. Nah, itu karena kaisar yang saat itu berkuasa pengen dirinya ada di awal. Dan bulan Agustus itu awalnya adalah 30 hari. Kemudian Kaisar August yang saat itu berkuasa, dia tidak mau. Dia pengen jadi nama bulan dan umurnya tidak mau 30 hari, harus 31. Nah, itu salah satu yang harus kita pahami. Jadi kalender miladiyah adalah salah satu kalender yang sudah asli bikinan manusia, sudah tidak sesuai dengan fenomena alam yang ada. Ya, maka tidak mengherankan yang hari ini biasanya bulan Berber itu mulai hujan, hari ini hujan masih sangat langka, seperti itu. Kemudian beliau Ustaz Taufik adalah putra dari pasangan Bapak Ma'mun bin Haris dan Ibu Sugiyati. Nah, ini salah seorang ikhwan yang berada di Semarang.
Dan beliau menceritakan, pernah bercerita ketika beliau kecil itu sering kali dibawa bapaknya untuk hadir di masjid-masjid taklim seperti ini, dan juga musyawarah-musyawarah umarah sering diajak. Jadi Ustaz Taufik ini memang dari awal diajak atau dikader bapaknya untuk menjadi penerus beliau dalam berdakwah tentang al-jamaah seperti itu. Nah, dan alhamdulillah pada malam hari ini saya sangat bersyukur di antara kita semua banyak anak-anak yang hadir. Nah, semoga kehadiran mereka semua kelak akan menjadi penerus-penerus kita dalam berjamaah. Amin. Dan beliau Ustaz Taufik ini menyelesaikan pendidikan dasarnya di MI Al Khairiyah Semarang. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pesantren Al-Fatah Cilacap, Maos. Kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di STI Al-Fatah dan juga di Lipia. Di Al-Fatah beliau selesai 2013 dan di Lipia selesai 2015. Dan kemudian beliau selama kuliah, nah itu sudah dipercaya menjadi asisten dosen untuk mata kuliah Mustalahul Hadis dan Usul Fikih dari tahun 2015 hingga 2017. Nah, Mustalahul Hadis dan Usul Fikih adalah salah satu ilmu yang jarang dikuasai oleh umat muslim hari ini. Dan beliau juga adalah salah satu wartawan divisi bahasa Arab dari kantor berita Mina Kita. Dan juga karena bahasa Arabnya yang sangat bagus, beliau adalah penerjemah secara freelance tertulis dan lisan di Kedutaan Besar Palestina. Dan beliau juga berada di Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin untuk Timur Tengah. Dan juga beliau sebagai salah satu pengurus dari AWG, Aqsa Working Group. Ini lembaga kemanusiaan yang konsen pada pembebasan Masjid Al-Aqsa dan juga Al-Quds. Seperti itu. Dan banyak sekali pendidikan-pendidikan lainnya yang beliau dapatkan secara non formal, dalam artian hanya pendidikan sebulan, 2 bulan atau 3 bulan. Banyak yang beliau ikuti seperti seminar jurnalistik, seminar internasional tentang Al-Aqsa, training bahasa Arab, training ilmu syar'i dan bahasa Arab dari Lipia, seminar bahasa Arab dan lain-lainnya. Beliau seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan hari ini beliau adalah salah satu pengisi khutbah dan ceramah di berbagai masjid di Jabodetabek. Dan beliau juga mengasuh beberapa acara di Al-Jamaah TV seperti kajian rutin Durusul Lughah dan juga tafsir di Jalalain dan juga kajian kitab Bulughul Maram. Dan beliau di usia muda yang baru sekitar 30-an sekian tahun, 37 kurang lebih, itu sudah dipercaya oleh Imamul Muslimin untuk membantu beliau di Amir Majelis Ta'lim wa Tadrib Pusat. Dan amanah ini sudah beliau emban selama 3 tahun. Jadi di umur kurang dari 35 beliau sudah dipercaya imam menjadi tangan kanan imam untuk mengelola atau membina Masjid Ta'lim wa Tadrib seperti itu. Demikian profil singkat tentang Ustadz Taufikur Rahman yang harus kita ketahui. Nah, semoga dengan mengetahui sedikit profil beliau itu akan memotivasi kita semua untuk lebih giat dalam belajar. Artinya belajar itu tidak hanya di bangku sekolah. Justru akan banyak ilmu yang didapatkan yaitu di luar bangku sekolah seperti itu. Iwan dan awat sekalian, tadi telah diberitakan oleh Qori
firman Allah Ta'ala surat Az-Zariyat ayat 56 hingga 60. Nah, dalam buku ini itu beliau awali kajian beliau dengan bab pertama itu surat Az-Zariyat ayat 56, yakni beliau beri judul tujuan penciptaan manusia. Nah, ini dasar yang harus kita pahami dahulu tentang tujuan penciptaan diri kita di dunia ini. Jangan sampai kita tidak paham kita di dunia ini untuk apa. Seperti kita ambil contoh, ketika sebuah perusahaan mendatangkan karyawan-karyawan baru, itu kira-kira untuk apa? Untuk bekerja di perusahaannya. Tetapi ketika dia datang di pagi hari, dia hanya duduk-duduk, ngopi, baca koran. Nah, kalau sekarang mungkin mainan handphone. Nah, itu kira-kira bos akan gimana tindakannya? Melihat orang yang didatangkan untuk kerja hanya seperti itu, duduk, ngopi, mainan medsos atau mainan handphone, kemudian pulang di sore hari. Kira-kira gimana? Bertahan berapa lama kira-kira menjadi karyawan di situ? Sehari cukup? Atau mungkin baru datang langsung udah deh keluar aja deh, nggak usah datang lagi deh gitu. Kira-kira seperti apa? Nah, inilah sedikit gambaran yang harus kita renungi tentang diri kita hari ini. Di surat Az-Zariyat ini Allah awali dari surat 56 tadi, ayat 56 tadi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, aku ciptakan, al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, adalah untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku. Nah, jadi kita di dunia ini, adanya kita itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian beliau jelaskan dari kitab tafsir Jalalain. Nah, jadi emang buku beliau ini beliau kutip dari beberapa kitab tafsir yang beliau rujuk, terutama tafsir Jalalain sebagai rujukan utamanya. Nah, kemudian di penjelasannya nanti beliau ambil dari tafsir-tafsir yang lainnya. Seperti itu. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan oleh Imam Asyuti Jalalain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu beliau artikan wala yunafi dzalika adama ibadah al kafirina li'annal ghayah la yalzamu wujudaha kama fi qaulika baraitu hadzal qalam liaktuba bihi fa innaka qad la taktubu bihi. Jadi Imam Jalalain mengartikan, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, yaitu, dan hal itu, kata Imam Asyuti Imam Jalalain, tidak menafikan adanya orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah Ta'ala. Sebab sebuah tujuan tidak mengharuskan keberadaannya seperti halnya saat Anda mengatakan, aku meraut pena ini untuk aku gunakan untuk menulis. Nah, jadi saya mengambil pena ini akan saya gunakan untuk menulis. Nah, maka sesungguhnya bisa jadi pena itu benar-benar saya gunakan untuk menulis, atau bisa jadi saya menulis dengan pena yang lain, atau bisa jadi pena itu tidak saya gunakan sama sekali. Nah,
kurang lebih seperti itu. Itu kata Imam Jalalain dalam mengartikan tidaklah diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya ada di beberapa hambanya atau bahkan sebagian besar hambanya itu justru tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Buktinya hari ini umat manusia yang hampir 8 miliar, umatnya yang mengaku Islam itu hanya sekitar 1,8 atau kurang dari 2 miliar. Artinya hanya seperempatnya yang mengaku Islam. Dan dari seperempat itu kalau disaring lagi mungkin hanya tinggal sedikit lagi yang betul-betul beribadah kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Dan tadabbur dari ayat ini, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan rahasia alasan penciptaan jin dan manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Ta'ala. Berbicara tentang hamba itu adalah kedudukan manusia yang paling rendah di muka bumi ini. Jadi kita karyawan itu masih lebih mulia dibandingkan dengan budak. Kita kuli bangunan, bahasa saya paling kasar, mohon maaf ini yang berproses itu bukan berarti menyinggung ya, tapi itu lebih mulia dibandingkan dengan budak. Kenapa? Karena budak itu tidak lebih dari seekor binatang yang bisa diperjualbelikan oleh tuannya dengan bebas. Saya suka saya pakai, saya benci saya jual dengan harga yang saya inginkan. Itulah budak. Dan berbicara tentang budak juga, Imam Yaksha mengatakan setidak-tidaknya budak itu harus tunduk dan patuh kepada tuannya dan juga butuh kepada tuannya. Jadi budak itu harus tunduk, harus merendah di hadapan tuannya, tidak boleh gimana ya bahasanya, sedikit angkat muka aja nggak boleh. Nah itu kalau di kita yang orang-orang Jawa mungkin yang agak paham, itu ketika melihat ketoprak dulu waktu kecil itu seperti hamba-hamba ketika menghadap kepada raja. Itu harus gimana? Duduk serendah-rendahnya, nah hampir seperti sujud ketika mau bertemu dengan raja. Nah, itu manusia kepada raja harus seperti itu, apalagi hamba kepada tuannya bisa jadi lebih dari itu. Nah, maka jadi ingat kisah tentang Salman Al-Farisi ketika beliau tiba di ketika berada di Madinah, dan saat itu beliau adalah budak dari orang-orang Yahudi, dan ketika beliau sedang memanjat pohon kurma, nah beliau dengar di bawah nih tuan-tuannya, artinya tuannya dengan saudaranya datang gitulah di bawah, dia sedang bercerita tentang kedatangan Nabi Muhammad atau kerasulan Nabi Muhammad. Ya, jadi Salman Al-Farisi itu dari Persia, kalau sekarang Iran kurang lebih, itu rela menjadi budak manusia untuk mencari keberadaan Nabi Muhammad. Nah, jadi ketika di atas pohon, tuannya di bawah bercerita bahwasanya ada Rasul yang namanya Muhammad, maka di atas dia gemeteran gitu loh. Saking pengennya ketemu Muhammad gitu loh. Kemudian beliau turun, kemudian bertanya kepada tuannya, ya tuan, apa yang tadi engkau ceritakan gitu loh. Tuannya apa yang katakan? Itu bukan urusanmu, kamu pengen naik kerja lagi, itu kerja aja, gak usah ngurusin urusan saya gitu kan. Budak itu seperti itu. Ketika ingin tahu sesuatu, kalau bosnya nggak senang, jadi diusir lagi, nggak boleh ikut campur. Nah, seperti itu. Jadi namanya budak terus tunduk kepada tuannya. Ya, demikian pula kita hari ini
harus tunduk kepada semua yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan suka ditawar-tawar. Nah, ketika suruh sholat ya harus sholat. Ketika disuruh puasa ya harus puasa. Ketika disuruh hidup berjamaah, ya hidupnya harus berjamaah, seperti itu. Karena hidup berjamaah hidup yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Bahkan nabi-nabi zaman dahulu pun hidupnya secara berjamaahnya terpimpin oleh kaum muslimin di antara mereka, seperti itu. Dan juga tunduk patuh, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan harus dikerjakan oleh hamba tadi, tidak boleh tawar menawar, seperti itu. Nah, seperti kalau dicontohkan namanya budak tadi, seperti Salman Al-Farisi yang hanya bertanya apa yang sedang kau bicarakan, langsung diusir, udah kerja, gak usah ngurusin yang lainnya. Kalau Imam Yaksola Mansur itu menganalogikan ketika budak itu disuruh oleh tuannya untuk angon kambing, berangkat jam 9. Nah, jadi diperintahkan oleh tuannya, besok kamu angon kambing, berangkat jam 9. Kemudian ketika bosnya kontrol jam 10, ternyata budak ini masih di rumah sama kambing-kambingnya, belum keluar dari kandang satupun. Kira-kira bosnya akan marah atau senang? Marah. Nah, mungkin demikian pula dengan kita. Sedikit renungan. Ketika ada perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita dan kita tidak kerjakan, kalau Allah marah kepada kita, pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Pantas. Karena kita adalah budak, kita adalah hamba dari Allah, seperti itu. Dan juga hamba itu adalah butuh kepada tuannya. Karena tadi hamba itu tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Yang ada hanya kewajiban dan kewajiban, seperti itu. Jadi ketika kita seorang menjadi hamba, itu yang perlu kita pahami. Ketika kita menjadi hamba Allah, perlu para ikhwan dan akhwat ketahui, itu adalah posisi tertinggi yang harus kita cari. Artinya tadi kalau hamba manusia itu paling rendah kedudukannya, tetapi kalau hamba Allah itu kedudukan yang paling tinggi. Nah, silakan ikhwan akhwat buka surat Al-Isra ayat yang pertama. Surat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi itu hamba. Nah, di terjemahnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba sini siapa? Nah, siapa? Nabi Muhammad. Itu hamba paling rendah atau paling tinggi di mata Allah? Tinggi. Nah, maka kita harus berlomba-lomba untuk menjadi hambanya Allah, seperti itu. Nah, kalau ingin menjadi hambanya Allah, silakan para ikhwan akhwat dibuka surat Ibadur Rahman. Itu surat apa, lupa kami. Nah, itu ada cara-caranya agar menjadi hambanya Allah. Al-Furqan ya? Oke, saya kalau Ustaz. Nah, di Al-Furqan di ayat akhir itu tentang ciri-ciri Ibadur Rahman. Nah, seperti itu. Nah. Ikhwan dan akhwat sekalian, itulah tadi sedikit penambahan tentang bagaimana kedudukan seorang hamba, baik hamba di mana manusia ataupun hamba di hadapan Allah Ta'ala. Yang jelas ketika kita menjadi hambanya Allah, dalam artian kita diakui sebagai hambanya Allah ya, bukan pengakuan kita.
Karena seringkali pengakuan kita itu belum diakui. Seperti mungkin kalau di negara kita ada orang-orang asing mengaku sebagai warga negara Indonesia, tetapi ketika ditanyakan mana buktinya, tidak punya bukti, sehingga harus dideportasi karena tidak punya bukti kalau dia adalah warga negara Indonesia. Kemudian sehingga keberadaan mereka atau manusia dan jin yang paling asas atau paling utama adalah mewujudkan kehendak Allah Ta'ala tersebut, yakni untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Dan itulah kehendak yang paling mulia, sebab dia lahir dari keridhaan dan kecintaan Zat yang maha mulia, sehingga segala perbuatan mereka yang ditujukan untuk mendatangkan cinta dan ridha Allah disebut sebagai ibadah. Nah, jadi ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tapi segala perbuatan yang ditujukan untuk mendatangkan cinta dan ridha Allah itu disebut sebagai ibadah. Contoh gampangnya makan. Makan itu kan sesuatu yang kita anggap biasa, tidak ada nilai ibadahnya, bahkan seperti itu kan. Tetapi ketika makan itu kita niatkan untuk beribadah, dalam artian agar tubuh kita kuat, agar bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, dan sebelum makan kita membaca bismillah dan kita ikutin aturan-aturan Allah, itu bisa menjadi satu ibadah bagi kita semua. Seperti itu. Demikian pula dengan bekerja. Bekerja itu bisa menjadi ibadah. Walaupun awalnya bekerja itu seperti hanya mencari kesenangan dunia. Dan ibadah itu, kerja itu bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Artinya dia bekerja agar dia bisa mencukupi dirinya sendiri dan orang-orang yang berada di tanggungannya, agar dia tidak menjadi peminta-minta, itu bisa menjadi nilai ibadah. Tetapi ketika dia bekerja, dia bermaisah, dia sedang bermuamalah itu hanya karena dia melihat tetangganya punya motor baru, saya harus bisa seperti dia. Ketika tetangganya yang sebelah sana punya Alphard baru, saya harus bekerja lebih giat agar punya Alphard seperti dia. Ketika melihat tetangganya beli rumah baru, kemudian dia terobsesi bekerja lebih giat agar dia bisa beli rumah yang baru seperti tetangga, nah, maka bisa jadi pekerjaannya itu hanya akan mendatangkan apa yang dia niatkan. Nah, jadi amal-amal duniawi bahasa kita hari ini itu bisa bernilai ibadah ketika diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Seperti tadi, kegiatan makan dan minum ketika tadi diniatkan untuk beribadah, menguatkan tubuh untuk beribadah kepada Allah, itu sebagai satu ibadah. Ketika dia bekerja agar dia bisa menafkahi keluarganya, agar dia bisa berinfak dan bersedekah, agar dia bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan hartanya, itu juga bernilai satu ibadah. Ketika kita berpakaian hari ini dalam rangka menutup aurat sesuai dengan Allah yang perintahkan, itu juga bernilai ibadah. Tetapi ketika dia membeli pakaian dengan tujuan agar tidak malu dilihat oleh orang lain, agar dia kelihatan kelasnya lebih tinggi dari yang lain, nah itu hanya itu yang dia dapatkan, tidak bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Kemudian beliau selanjutnya, atas hikmah dan ilmu Allah Ta'ala
tidak semua berhasil mewujudkan tujuan mulia itu, kecuali sedikit dari mereka yang beriman. Nah, hanya hamba-hamba Allah yang beriman yang mampu mewujudkan tujuan dari penciptaan jin dan manusia ke dunia ini. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang beriman ini, sehingga kita benar di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Kebanyakan dari mereka, umat manusia, justru melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan lawan dari cinta dan ridhonya Allah, yakni mendatangkan murkanya Allah, disebabkan karena kekufuran mereka terhadap perintah dan larangannya. Baik kekufuran itu berupa keyakinan yang mereka menyimpang, atau perbuatan mereka yang melanggar, atau justru malah kedua-duanya, keyakinannya menyimpang dan perbuatannya pun juga melanggar. Maka yang dimaksud kehendak Allah Ta'ala dari ayat ini adalah kehendak syar'iyah, bukan kehendak kauniyah. Kehendak syar'iyah merupakan kehendaknya yang mungkin ditunaikan atau dilanggar oleh hambanya. Nah, tadi seperti puasa, sholat, itu ada yang melanggar, ada yang tidak. Bukan kehendak kauniyahnya, yaitu kehendak yang tidak mungkin ditolak oleh manusia. Arti seperti kematian, itu kan kehendak Allah dan manusia tidak bisa menolaknya, seperti itu. Jadi kehendak syariah itu bisa manusia itu tidak mengerjakannya, seperti tadi beribadah, itu kan sebagian besar manusia justru tidak mau beribadah kepada Allah. Tetapi kehendak kauniyah itu semua manusia pasti akan mengalaminya, seperti tadi kematian. Itu tidak ada manusia yang bisa menghindar dari kehendak tersebut. Kemudian faidah-faidah yang dapat kita petik dari surat Az-Zariyat ayat 56 ini, yang pertama, tujuan penciptaan manusia dan jin adalah menyembah atau mentauhidkan Allah semata. Dan untuk tujuan itulah Dia mengutus para rasul agar mereka berdakwah kepadanya. Jadi para rasul itu tujuan utamanya adalah mengesahkan Allah Ta'ala. Nah, itu tujuan utama dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad itu sama tujuannya, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala. Tapi dari segi syariat itu berbeda-beda. Ada yang awalnya halal jadi haram di masa Nabi tertentu. Di masa Nabi itu haram, diganti Nabi baru bisa jadi dihalalkan, seperti itu. Kemudian faedah yang kedua yang dapat kita ambil, kata penulis, seperti manusia, jin pun dibebani kewajiban beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dibebani kewajiban menegakkan syariat, dan para rasul diutus juga untuk mereka. Jadi jin pun ada rasul-rasul dari kalangan mereka sendiri. Walaupun ada sebagian jin yang mengikuti Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran, seperti itu. Sehingga ada jin yang muslim, ada pula jin yang kafir, seperti itu. Jadi sama, jin pun juga dibebani syariat seperti manusia. Faedah yang ketiga, penyebutan jin sebelum manusia. Jadi tadi dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi jin dahulu baru manusia. Itu karena menurut Taufik mereka lebih dulu diciptakan dari manusia. Jadi jin itu lebih dulu dari manusia. Buktinya adalah ketika jin disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Itu dalam wujud yang sering kita kenal dengan nama iblis. Iblis itulah golongan jin, bukan dari malaikat.
Nah itu di surat Al-A'raf atau apa kami lupa, jelas iblis itu dari golongan jin, bukan dari malaikat. Kalau di Al-Baqarah itu kan diperintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam dan tidak sujud kecuali iblis. Nah artinya emang malaikat dan iblis itu dua makhluk yang berbeda, jangan disamakan. Kalau malaikat itu makhluk Allah yang paling taat, nah kalau tadi iblis itu yang ingkar kepada perintah Allah. Dan juga penyebutan jin sebelum manusia pada itu agar menarik perhatian orang-orang musyrik yang menjadikan jin sebagai sesembahan. Nah ini juga satu renungan. Jadi ketika orang-orang itu menyembah jin, minta tolong kepada jin, itulah perbuatan yang salah. Jin itu sama dengan kita, makhluk yang punya kewajiban untuk beribadah, bukan untuk disembah. Artinya seperti itu. Perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala ingkari dengan menegaskan bahwa jin yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang berhak disembah. Bahkan dia seperti halnya kita, manusia adalah hamba yang diperintahkan untuk menyembah Allah saja. Dan ibadah itu secara bahasa berarti tunduk dan patuh. Jadi ibadah itu artinya tunduk dan patuh. Dan ibadah itu ada dua macam. Yang pertama ibadah kauniyah ittitoriyah, yang berarti tunduk secara terpaksa kepada qada Allah tanpa ada pilihan dan kemampuan untuk menolak ataupun menghindar, seperti kedudukan alam atas perintah Allah Sang Pencipta. Yang kedua adalah ibadah syar'iyah ikhtiyariyah, yang berarti tunduknya manusia dan jin pada perintah Allah berdasarkan pilihan dan kehendaknya sendiri yang khusus dilakukan oleh hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jenis yang pertama bukanlah perbuatan yang terpuji, sedangkan jenis yang kedua adalah jenis perbuatan yang terpuji, yakni tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala dengan kesadaran dan kehendak dirinya sendiri. Nah walaupun dalam ibadah itu kadang terpaksa pun harus dikerjakan. Jadi ketika beribadah itu tidak harus menunggu kita ikhlas 100%, tidak perlu. Terpaksa pun harus kita kerjakan. Nah dikatakan di surat itu kan sembahlah Allah walaupun ke dalam ringan ataupun berat. Nah yang berat pasti dalam keadaan terpaksa gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ketika kita berat beribadah, laksanakan. Nah, seperti kadang kita mau sholat malam, masih banyak godaannya lah, antar aja lah, nunggu ikhlas. Udah kerjakan aja dulu, jangan nunggu ikhlas. Nah seperti juga ketika mau infak misalnya, belum ikhlas lah, saya masih pengen untuk ini untuk itu gitu kan. Udah lepasin aja dulu, gak usah nunggu ikhlas 100%. Nanti pasti Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ibadah yang mulia mencakup di dalamnya rasa cinta dan ketundukan kepada Zat yang Maha Mulia. Untuk tujuan ilah manusia diciptakan, dan tujuan yang mulia ini hanya pantas dipersembahkan kepada Zat yang Maha Mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah adalah nama yang mencakup segala hal yang Allah cintai dan ridhoi, baik perbuatan, perkataan yang batin ataupun yang dohir. Nah, jadi menurut Ibnu Taimiyah, yang namanya ibadah itu mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan dan perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Nah itu disebut dengan ibadah menurut Ibnu Taimiyah. Jadi segala perkataan dan perbuatan zahir ataupun batin
yang dilakukan karena Allah Ta'ala dan sesuai dengan syariatnya atau tidak melanggar syariat dapat dikategorikan sebagai ibadah yang mendatangkan pahala. Untuk itu, kegiatan makan dapat bernilai ibadah bila dilakukan dengan niat dan tujuan ibadah kepada Allah semata. Dan betapa banyak perbuatan-perbuatan yang tampaknya bernilai duniawi, namun karena niat yang baik berubah menjadi perbuatan ukhrawi. Demikian pula sebaliknya, betapa banyak perbuatan yang tampaknya bernilai ukhrawi, namun berubah menjadi perbuatan duniawi karena niatnya yang buruk atau niatnya yang keliru. Nah, para hewan perlu kaji hadis 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka. Apa kesalahan mereka? Mereka hanya salah karena niat. Orang pertama orang alim, ahli Al-Quran. Orang kedua itu orang yang senantiasa berjuang, berperang di medan perang bersama kaum muslimin. Orang yang ketiga itu orang yang kaya raya dan suka membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Tetapi niat ketiganya salah, bukan untuk Allah tapi untuk dunia yang dia inginkan. Orang pertama dia mencari ilmu, dia belajar Al-Quran agar disebut sebagai orang yang alim, disebut sebagai qori, sebagai ahli Al-Quran. Orang yang kedua yang dia habiskan hidupnya berperang melawan musuh-musuhnya itu karena dia pengen dia disebut sebagai pahlawan. Orang yang ketiga yang banyak membantu fakir miskin, banyak membantu tetangganya yang kekurangan agar dia disebut sebagai seorang dermawan, maka di hari kiamat kelak amal mereka tertolak dan diseret ke dalam api neraka. Maka pada malam hari ini mari sama-sama kita luruskan niat-niat kita hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi datangnya kita ke masjid ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita hidup berjamaah itu juga karena perintah Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini perintah Allah Ta'ala, bukan keinginan dari imamul muslimin. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita hidup berjamaah ini karena kita sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagai perwujudan kita menghamba kepada Allah Ta'ala, bukan yang lainnya. Bukan karena kita ingin menjadi firqah yang baru, bukan, tapi karena kita ingin beribadah kepada Allah Ta'ala, yaitu berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Karena kehidupan berjamaah hari ini itu tidak ada lagi, yaitu hidup terpimpin dari kalangan umat Islam itu sendiri dan dipilih hanya oleh orang Islam. Yang ada hari ini kebanyakan adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih tidak hanya oleh orang Islam, tapi juga melibatkan orang kafir, bahkan mengadopsi dari orang-orang kafir. Apakah itu yang namanya ibadah? Yang harus kita sebut sebagai ulil amri, seperti itu. Nah, ini demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi tentang tadabbur ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kemudian tadi dilanjutkan dengan ayatnya sesudahnya. Mohon maaf. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Nah, bukti kita butuh kepada Allah Ta'ala, bukan Allah yang butuh kepada kita. Jadi kita beribadah itu Allah tidak butuh
kita beri rezeki kepada Allah, kita beri makan kepada Allah, dan perlu kita ketahui Allah itu maha pemberi rezeki, dan Dia punya kekuatan yang maha kuat dan sangat kokoh. Itu yang harus kita yakini. Jadi kita butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Jadi ketika kita melaksanakan ini syariat ibadah itu, kita butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Berbeda dengan Tuhan yang butuh kepada hambanya, manusia. Kalau manusia butuh kepada manusia agar mendatangkan rizki, tapi kalau Allah tidak. Demikian semoga dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan ibadah. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.